Perkenalkan, nama lengkap saya Adelina Naiktias, NIM 2003030016, kelas A semester 3, program studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, di sini saya akan mereview buku kedua, mata kuliah Metode Penelitian Sosial dengan judul buku Peringkat Analisis Kritis dan Pendekatan Baru Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif. Yang pertama, pengantar. Seri buku Contributions to Finance yang menampilkan penelitian terbaru seperti manajemen keuangan, investasi pasar modal, lembaga keuangan, dan inovasi keuangan, metode dan akuntansi pelaporan, dan tata kelola perusahaan. Manajemen keuangan merupakan suatu kegiatan perencanaan penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, dan pengendalian penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Dapat dijabarkan menjadi beberapa sub penting, yaitu yang pertama, peringkat analisis, yang merupakan istilah ilmu sosial yang digunakan untuk menunjukkan tempat, ukuran, atau cakupan target penelitian. Istilah ini juga serupa yang digunakan dalam ilmu sosial, yaitu satuan analisis dan satuan sosial. Metodologi baru untuk peringkat emiten non-keuangan dan peringkat proyek dikembangkan berdasarkan penerapan teori modern dengan biaya dan struktur modal dan batas kekekalannya yang Modigliani dan telah dimodifikasi teori Miller serta meningkatkan penilaian yang ada. Metode-metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Yang pertama, metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang dapat didefinisikan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya. Pertanyaannya, mengapa melakukan penelitian kuantitatif? Karena memiliki tujuan yang menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi, dan studi kuantitatif untuk melakukan pengukuran hanya sekali. Artinya, relasi antar variabel yang diselidiki hanya dilakukan sekali saja. Kapan saja kita menggunakan metode kuantitatif? Metode ini cocok digunakan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk memodifikasi dan meningkatkan metode pemeringkatan yang ada untuk meningkatkan objektivitas dan kebenaran perkiraan, pemeringkatan monografi secara kritis, menganalisis kelemahan metodologis dan sistematik, dan pemeringkatan kredit yang ada dari penerbit non-keuangan dan peringkat proyek. Yang kedua, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci pengambilan sampel pada sumber data yang dilakukan. Metode positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan, atau dengan kata lain, bahwa realitas itu memang nyata dan sesuai dengan hukum alam. Dari kedua metode tersebut, dapat dikatakan bahwa metode kuantitatif yang menekankan pada hipotesis deduktif memiliki keterbatasan dalam menjangkau permasalahan yang diteliti. Dengan keterbatasan tersebut, diperlukan adanya metode alternatif
yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab, yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Karena metode kuantitatif bergantung pada penggunaan perhitungan dan prosedur analisis. Struktur monograf. Dalam kerangka modifikasi untuk pemeringkatan teori Miller, studi yang lengkap dan terperinci adalah dilakukannya dari ketergantungan biaya modal rata-rata yang tertimbang, biaya ekuitas yang digunakan sebagai tingkat keuangan. Dengan menggunakan metode pemeringkatan teori modern memungkinkan kita untuk bergerak dalam industri pemeringkatan dan penggunaan metode yang dapat membuka cakrawala baru dalam pemeringkatan, emitmen, dan metode penentuan layak untuk dilakukan. Pentingnya peringkat dan kekurangan yang ada pada sistem. Pentingnya peringkat. Peringkat adalah salah satu instrumen terpenting untuk mengatur pasar keuangan. Tugas utamanya adalah menilai kualitas aset dengan mempertimbangkan faktor risiko yang dilakukan oleh para independen. Peringkat kredit adalah kondisi keuangan, keamanan, aset dan modal, dan eksposur risiko. Kredit peringkat mengungkapkan pendapat bahwa lembaga kemampuan kreditor untuk memenuhi kewajiban keuangannya secara penuh dan tepat waktu. Kedekatan lembaga pemeringkat. Salah satu kedekatan adalah keinginan untuk mempertahankan pengetahuan mereka, keinginan untuk menghindari diskusi publik tentang peringkat dengan siapapun termasuk penerbit. Tidak ada kontrol eksternal dan analisis eksternal dari metodologi tidak menjadi sasaran utama. Struktur modal Modigliani-Miller teori. Struktur modal dipahami sebagai hubungan antara ekuitas dan modal utang dan perusahaan. Struktur modal mempengaruhi pengaturan utama perusahaan seperti biaya, modal, laba, nilai, dan perusahaan. Pendekatan tradisional. Menurut pendekatan teori tradisional atau empiris, biaya rata-rata tertimbang dari modal secara keseluruhan, struktur permodalan, sampai batas yang tidak menyebabkan terganggunya kemampuan kesinambungan keuangan dan meningkatnya risiko kebangkrutan menyebabkan biaya rata-rata tertimbang yang lebih rendah. Sekian dan terima kasih.